akan datang kepada umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada ketika pendusta itu dibenarkan, orang yang benar didustakan, pengkhianat dipercayai, sedangkan orang yang beramanah dikhianati. Oleh demikian hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengangkat satu topik syarahan yang kami beri judul Kejamnya Fitnah Akhir Zaman. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia dan yang terhormat kepada Walid selaku pimpinan Dayah Nahdlatul Ulum beserta keluarganya. Yang mulia dan yang terhormat kepada Abah beserta keluarganya. Yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru, baik atasan maupun bawahannya. Yang teristimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan seluruh hadirin pecinta Syarhil Quran. Di dunia modern merupakan dunia perjuangan yang dipenuhi berbagai rintangan, berbagai tantangan yang menyeliputi umat manusia. Di dalam era tersebut membuat umat manusia tersungkur, hancur dan terpecah belah, walaupun mereka dilahirkan dari seibu dan seayah. Ternyata penyebab umat manusia terpecah belah tak lain dan tak bukan hanyalah disebabkan karena fitnah yang menimpa umat manusia, yang tak jelas asal usul dari mana, bahkan tidak pernah mereda. Hadirin pecinta Syarhil Quran, umat manusia dilahirkan ke atas permukaan bumi ini sebagai makhluk yang berfikir, makhluk yang sosial, yang akan menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Semenjak mereka dilahirkan sampai mereka meninggalkan alam ini selalu beriringan dengan yang namanya fitnah. Bahkan Rasul pun pernah bersabda, akan datang kepada umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada ketika pendusta itu dibenarkan, orang yang benar didustakan, pengkhianat dipercayai, sedangkan orang yang beramanah dikhianati. Oleh demikian hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengangkat satu topik syarahan yang kami beri judul Kejamnya Fitnah Akhir Zaman. Hadirin pecinta Syarhil Quran, untuk mengawali syarahan kami beranjak dari sepotong ayat suci Al-Quran sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna ayyaqulu amanna wa
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia tidak diuji? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Hadirin pecinta syarhil Quran, di dalam ayat tersebut terdapat kalimat ahasiban nasu yang diawali dengan hamzah istifham yang berfaedah takriyat. Maka wajib bagi umat manusia yang mengakui bahkan yang meyakini dirinya beriman kepada Allah, wajib atasnya diuji atas keimanannya. Ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan sekelompok orang muslimi yang disiksa oleh orang musyrik, seperti contohnya Ammar bin Yasir, dan diturunkan ayat tersebut memberi hiburan kepada mereka, bahkan mengajari umat yang hidup sesudah mereka. Hadirin pecinta syarhil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji umat manusia berbagai macam fitnah yang menimpanya. Masa demi masa akan terus menerus terjadi di tengah-tengah umat manusia sampai hari kiamat tiba. Segala perlakuan yang dilakukan oleh umat manusia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Pada zaman ini betapa beratnya berbagai macam fenomena kegundahan dengan fitnah yang merajalela. Hadirin pecinta syarhil Quran, realitas di akhir zaman akan muncul fitnah-fitnah terbesar yang terkejam di akhir zaman yang akan menimpa umat Islam, sehingga munculnya fitnah terbesar, yaitu munculnya Dajjal yang akan merubah pola pikir manusia, yang akan merusak ketauhidan umat manusia dan akan merusak keimanan manusia. Fitnah di akhir zaman seperti yang diibaratkan sebuah gelombang ombak yang ada di lautan yang terus kejar-kejaran, bahkan terus membesar. Istilah Nabi Muhammad SAW yang diibaratkan dengan sepertiga malam dengan penuh kegelapan, begitulah dunia di akhir zaman. Betapa kejamnya fitnah di akhir zaman yang dapat membuat orang berbolak-balik hatinya. Ekstrimnya ketika umat manusia terpengaruh dengan fitnah tersebut. Di sore hari dan di pagi hari mereka melakukan pengajian di mana-mana, tapi pada akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Di pagi hari mereka menutup auratnya, namun di sore hari menggantikan pakaiannya ala artis barat yang mengikat auratnya. Betapa cepat perubahan keimanan itu. Pagi mereka beriman, sore mereka kekufuran. Orang Jawa bilang pagi dele, sore tempe. Hadirin pecinta syarhil Quran, timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar umat manusia terhindar dari fitnah tersebut? Sebagaimana yang tercantumkan di dalam surah Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman,
kepada Allah dan berucaplah dengan perkataan yang benar. Hadirin pecinta syarhil Quran, di dalam ayat tersebut terdapat kalimat ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yang tersusun dengan amar dan jawabnya amar. Di dalam kaidah ilmu nahwu, jawabnya amar diwajibkan terlebih dahulu dikerjakan amar. Oleh karena demikian hadirin, wajib bagi umat manusia bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah. Kalau ingin diampunkan dosanya oleh Allah, maka memperbanyakkan ketakwaan kepada Allah. Hadirin pecinta syarhil Quran, kenikmatan yang ada di dunia merupakan sementara. Ketakwaan hambanya yang terus memikirkan amalan untuk tidak mudah terpengaruh ke dalam lembah kekufuran. Karena dengan adanya iman seorang muslim dapat menjadi acuan utama bagi mereka untuk terhindar dari fitnah yang merajalela yang terjadi di akhir zaman. Karena oleh sebabnya hadirin, dengan lemahnya iman seorang muslim akan mudah terperosok ke dalam lembah-lembah kekufuran yang disebabkan dengan fitnah di akhir zaman. Hadirin pecinta syarhil Quran, betapa menyebarnya fitnah di dunia ini bagaikan api yang menyala, yang terus-menerus tersebar kemana-mana, terus-terusnya di dunia ini pada akhir zaman. Betapa meraknya fenomena-fenomena kegundahan di akhir zaman. Terjadi permusuhan di mana-mana, terjadi pertengkaran di mana-mana dengan kegundahan fitnah yang merajalela. Yang akhir-akhir ini yang telah kita lalui hadirin, dengan fenomena maraknya berbagai macam fitnah di dunia, yaitu fitnah wabah COVID-19. COVID-19 salah satu fitnah yang terkejam di dunia, salah satu fitnah yang di akhir zaman. Oleh karena demikian hadirin, karena dengan COVID-19 seperti pembunuhan massal, terjadi kematian di mana-mana, terjadi fitnah di mana-mana. Orang tidak bisa keluar rumah karena dengan adanya COVID-19, bahkan menghancurkan nama baik Islam. Buktinya seluruh masjid ditutup dengan secara paksa dengan alasan COVID. Majelis taklim maupun majelis zikir dibubarkan dengan secara paksa dengan alasan COVID. Ka'bah Baitullah yang dulunya dipenuhi berbagai macam orang yang muslim dari penjuru dunia, tapi pada masanya hadirin tidak bisa diperbolehkan lagi untuk masuk ke dalam kota Mekah yang disebabkan hanya dengan COVID dan COVID. Hadirin pecinta syarhil Quran, adapun dari syarahan kami tadi, dua hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Karena dengan adanya takwa kepada Allah menjadi obat fitnah di akhir zaman. Fitnah yang terjadi di akhir zaman sangatlah buas bagaikan binatang yang ingin menerkam mangsanya. Tapi dengan adanya iman di hati seseorang, insya Allah akan hilang dengan seketika. Dan yang kedua, berbicara dengan jangan banyak perkataan. Hadirin pecinta syarhil Quran, karena fitnah di dunia ini seperti api yang menyambar-nyambar ke seluruh dunia, yang akan menyala ke seluruh pelosok dunia.
begitulah fitnah di akhir zaman. Maka oleh karenanya hadirin, untuk meninggalkan ketakwaan kepada Allah, untuk menjagakan diri kita dari wabah fitnah COVID-19 maupun fitnah di akhir zaman, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah akan lenyap dengan seketika. Hadirin pecinta syarhil Quran, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Megah di Aceh rapai sama, jite hayrakan ban sigom donya. Kanyo melake ba'asidro Tuhan dalam perjuangan bekna kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.